Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
Abang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema Sulam Ameh Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Bersama dengan narasumber ada Ibu Darmawati sebagai owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa aja rekan kita yang ada di RRI Padang. Ada Uni Amna ya. Halo, assalamualaikum Uni Amna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Noel, selamat siang. Selamat siang, gimana kabarnya Uni? Alhamdulillah sehat. Noel gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Kita. Gimana cuaca Jadi di sana, Noel? Cuaca di sini kebetulan panas ini. Panas sama sih. Terik. Sama banget di Padang juga. Masih panas ya, emang lagi cuaca atau lagi musim kemarau ini kayaknya ya. Oke deh. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumbernya. Sudah hadir di sana? Apakah, Alhamdulillah sudah hadir narasumber sudah hadir, kita ya? Di studio siang hari ini. Ada Ibu Darmawati. Boleh saya sapa dulu, Noel? Boleh, silakan. Oke. Halo, assalamualaikum, Ibu Wati ya panggilnya. Iya. Apa kabar Ibu Wati, sehat? Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Jadi Noel, Ibu Darmawati ini adalah owner dari Sulaman Banang Ameh Munggu Sakato. Begitu. Banang Ameh Munggu Sakato ya. Begitu ya, benar ya untuk pengucapannya ya. Betul. Baik, mungkin Uni Amna ya untuk diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu dari Ibu Wati, kemudian nanti di paruh waktu kedua baru kita buka untuk telepon dari pendengar atau pertanyaan dari pendengar. Begitu? Baik, siap. Oke. Terima kasih mungkin langsung Noel. saja ke materi, silahkan Uni Amna. Terima kasih Noel. Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, pendengar dan pemirsa RRI Padang, Pro 4 RRI Padang dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama Pro 4 untuk siang hari ini di siaran Budaya Nusantara dengan tema Sulam Ameh Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Darmawati. Ibu Darmawati, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu Darmawati sudah terlihat cantik sekali ini dengan hasil sulaman Banang Amehnya ya. Yang Ibu pakai ini
Ini namanya selendang atau apa nih, Ibu? Ini selendang gadang namanya kalau bahasa Selendang Padang. gadang. Iya. Oke. Biasanya dipakai kalau saya lihat itu barale-barale ya, Iya, Ibu untuk dan pergi Bati. barale, untuk Mm-mm. pesta lah, pesta Untuk barale. pesta. Oke. Mungkin pendengar kita di seluruh Nusantara ingin tahu nih, Ibu Wati, Iya. Sulaman Banang Ameh ini apa? Silakan. Sulaman Banang Ameh ini kain yang disulam saten, Mm-mm. pakai benang emas, Iya. pakai benang pengisi. Mhm. Itu jahitnya pakai pamedangan bahasa Padangnya. Pakai kayu, pakai kayu. Oh, pakai Kayunya kayu. dibikin panjang, Oh gitu. direntang, diragang namanya bahasa Padang kan. Diregang ya. Diregang, ya. Mm-mm. Nah itu dijahit pakai tangan ini. Mhm. Kalau untuk satu selendang ini, Ibu Wati butuh waktu berapa lama? Untuk Lebih dari menjadi- sebulan. Lebih dari sebulan. Lebih dari sebulan. Ini kan dilukis dulu. Oh, oke. Jadi proses pertamanya itu Nah, dilukis dulu. Iya, dilukis. Habis itu diragang Mm-mm. pakai pemedangan. Pakai besi juga ini. Oh, pakai besi juga. Iya. Sulit nggak sih Ibu bikinnya? Enggak sulit. Memang udah kerja kita hari-hari Udah kan. kerja harian. Siapa yang mengajarkan Ibu? Ini Sulaman ajarinnya ini dari nenek moyang, dari emak sampai udah bertahun-tahun. udah ini. turunan ya? Turunan temurun-temurun dari nenek-nenek ini. Mhm. Itu kan benang emas ini kan kayaknya ada mana itu Mhm. sulaman benang emas yang kayak bikin barale itu. Ah, Oh, betul. jadi dari nenek-nenek yang ngajari ini. Oke. Yang pasti turun temurun lah Ya, ya. bisa bikin baju, bisa bikin trompa, sendal, Mhm. ikat tas. Mm-mm. Itu di samping Ibu Wati ada kain yang lain? Bisa Ada. dilihatkan Ada ke banyak ini. pendengar ada baju, kita dan pemirsa? ada baju. Ini baju ini. Ya, bisa diangkat sedikit Ibu. Nah, disulam pakai benang emas. kan. Disulam pakai benang emas. Oke, cantik sekali ya. Nah, kalau tadi selendang itu pengerjaannya butuh waktu 1 bulan. Iya. Kalau baju Baju sekitar 15 hari. 15 hari karena memang tidak full ya. Bunganya kan enggak banyak. Betul. Kalau selendang Selendang tuh gadang bunga itu penuh. full banget Iya. itu ya. Oke. Ada lagi nih. Ya, boleh. Boleh kan? Mhm. Ini selendang juga. Kalau ini sebulan juga ini bunganya banyak. Oh iya full. ini penuh. Cantik banget. Oke, itu warna-warni. Benangnya warna-warni. Iya, Ada benang emas dan ada benang warna-warni juga. Mhm. Oke, jadi pendengar dan juga Noel. Nah, itu tadi sebuah kerajinan ya, kerajinan seni yang berasal dari Sumatera Barat, Sulaman Banang Ameh. Nah, Ibu Wati, menurut Ibu Wati, Sulaman Banang Ameh ini dengan kerajinan lain itu ada bedanya nggak sih? Ada. Seperti kerajinan sulam Koto Gadang misalnya yang berasal dari Sumatera Barat Iya. juga. Sulaman ini beda sama sulaman koto gadang kan. Mm-mm. Kalau koto gadang bulat ini isinya. Kalau ini enggak, Pak. Oke. Koto gadang itu penjahitnya cuma satu. Mhm. Kalau ini dua nih penjahitnya. Mhm. Ini dilobangi sedikit. Mhm. Pakai penjahit satu lagi. Mhm. Kalau kata gadang cuma satu benang penjahitnya. Mhm. Tapi sama juga. Sama hasilnya juga. sama kayak gini. Mhm. Ini kan koto gadang yang ibu pakai ini. Iya. Oh, yang baju ya, itu yang Koto Ini Gadang. koto gadang ini. Itu hampir sama memang ya. Iya, cuma ini nggak pakai benang emas, langsung aja benang biasa kan. Mhm, betul. Menurut Ibu masih banyak nggak sih pesulam Banang Ameh ini di tempat Ibu atau mungkin di Sumatera Barat barangkali? Masih banyak, Masih banyak. banyak. Kalau ibu bikin ini banyak yang pesan. Oh, banyak yang pesan. Banyak. Oke. Oh, kadang-kadang orang toko, cuma pemasarannya ibu nggak tahu di mana tetapnya enggak. Kadang nomor HP ibu kan ada di toko-toko. Mhm. Nah, kadang diminta bikin itu satu, bikin warna itu satu, gitu. Oke. Iya, berarti masih banyak ya Masih. sebenarnya ya. Cuma anak-anak perawan sekarang enggak mau bikin ini. Oh,
iya. Sekarang anak-anak kini kan maunya kerja Iya. luar rumah, Oke, di betul. toko-toko. di Berarti nanti kantor-kantor. kalau ibu misalnya sudah berhenti misalnya mengerjakan ini, berarti nggak ada pewarisnya? Nggak berapa banyak lagi. Maksudnya pewaris langsung Masih. dari keturunan ibu ada? Ada. Irina ada. bisa. Oh, Rina bisa. Bisa. Oke, berarti bisa lah ya diwariskan Masih ya. banyak. Ukurannya yang banyak sekarang umur-umur yang udah punya suami lah, kerjaan di rumah daripada ndak ada kerjaan, ini yang dikerjaan. Ini membantu hasilnya ini. Oke, berarti Bantu ibu ada rumah yang tangga. bantu juga di rumah Ada. untuk mengerjakan ini. Tetangga sekitar begitu. Iya, kami di sekitar dekat rumah ibu itu ada sekitar 6 orang yang menjahit ini. Tapi rumah tangga semua ibu-ibunya. Ibu sudah masuk ke ini UMKM atau dinas koperasi? Dinas koperasi Sudah. udah Oke, ada manfaatnya ibu. ada. Seperti? Ya kayaknya kalau dinas koperasi ini kan ibu yang jarang datang ke sana nanya-nanya kan. Tapi kalau ibu udah masuk sana udah. Kadang-kadang ada dia panggil ada acara dikasih tahu kan. Oke, bazar Iya, begitu ya. bazar, kadang ada Pelatihan? pameran. Kalau Pelatihan pelatihan ada. Kadang-kadang anak-anak kuliah datang tempat ibu disuruh dosen-dosen tuh belajar ini. Ada. Oke. Iya, karena ini unik ya kerajinan dari Sulit pula ranah anak-anak Minang. belajarnya nih. Betul. Unik dan sulit. Iya. Jadi kalau mengerjakannya tidak dengan hati, Nggak tidak mau. dengan niat agak susah Iya. ya Bu Ati ya. Oke. Jadi berarti Ibu sudah gabung dengan dinas koperasi. Udah. Sudah mengikuti bazar, sudah mengikuti pelatihan. Iya. Kalau pengurusan izin sudah ada juga Ibu. Dulu ada. Udah ada izinnya. Oke. Semuanya udah ibu ikuti nih. Ibu kan udah lama, udah umur ibu jauh udah 67 tahun. Dari punya anak satu ibu jahit ini. Sejak tahun berapa Ibu memulai Tahun sulaman ini? tahun 80 lah. Tahun 80-an? Ibu menikahnya tahun 77 ya. Tahun 80. Sekitar 80. Belum lahir saya. Oke, sudah lama, lumayan Iya. lama ya. Oke. Nggak mau ibu kalau nggak ada ini. Sehari-harian di rumah. Kalau udah dibuka kadang-kadang kan ada waktu longgar, nggak bikin kan. Susah rasanya dan nggak ada kerjaan gitu. Ya. Gitu. Udah kebiasaan. Enggak ingin pindah ke bisnis lain. Ibu ada bisnis lain. Oh, ada juga. Oke. Di rumah ibu ada warung, Oke. ada ini bikin rakit maco. Tapi bikin sulaman Nah, selalu sulamnya tetap. wajib ada. Oke, Kadang biasanya datang-datang orang nyari kan. biasanya bikinnya per minggu kah atau ada targetnya nggak sih bikin sulaman ini, Bu? Ada. Kadang-kadang kan pengennya paling Iya. sebulan paling cepat. 1 bulan. Satu Harus bulan siap itu kalau harus sebulan ada ada. satu produk Iya, begitu iya. ya. Yang paling banyak diminati Iya, selendang inilah. selendang koto Sama gadang, baju. selendang gadang ya Iya, namanya sama ya. baju. Sama baju banyak juga. Mhm. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kok Ya itu apa Bu yang kecil itu? kurang laris gitu. Itu selendang juga. Selendang juga. Tapi Oke. ini yang sulit orang nyari. Ini yang bikin yang kayak gini orang yang lama-lama aja ini. Oke, yang benar-benar Mm-mm. sudah berkecimpung Iya. berkecimpung di dunia itu Iya, tahunan ya. Iya. Oh, Kalau bikin jurai kayak gini ini enggak biasa orang enggak susah. mengerti. Susah itu. Kadang enggak, Padahal kelihatannya simpel garis ya. susah ini. Enggak pakai lukisan ini. Mhm. Pikiran kita aja besarnya, Oke. jaraknya. Mhm. Kalau anak muda banyak yang beli juga nggak? Ibu Ati? Kalau ibu-ibu muda banyak. Oh, oke. Ibu-ibu kayak ini ibu-ibu sosialisasi, Sosialita gitu ya. sosialita. Nah, itu rame beli ini. Mhm. Cuma uang kadang-kadang kan orang kan pingin semua kayak gini Betul. pakai baju gamis saja sekarang udah pakai ini orang. Oh gitu. Iya, kalau Gamis orang-orang tadi dipadu-padan padu sama pakai selendang ini, iya. gadang itu. Kalau Untuk enggak yang pergi kadang yang berangkat. kecil dia pakai kan. Oke. Tergantung orangnya senang pakai ini. Karena memang di pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri sudah ada himbauan kan kalau beralih Iya. kalau memungkinkan pakai kain tradisi Iya. produksi Ranah Minang sendiri Iya, begitu harus ya. pakai baju kurung. Baju kurung basiba Iya, plus nanti ada hiasan-hiasan atau sulamannya begitu ya. Mm-mm. Oke. Sekarang kan ada acara berale, kalau ada acara babako tuh Mhm. harus pakai baju kurung. Oke.
pakai Ibu ini. boleh tahu nggak harganya satu selendang yang itu? Selendang ini. Mm-mm. Ini lengkapnya siapnya kalau ibu yang jual Mhm. sekitar 2 juta. Oke. Tapi 2 kalau juta toko rupiah. beda. Dinaikin lagi Mahal harganya. lagi. Sekitar Mhm. 3 atau 3 lebih Mhm. orang-orang toko. Karena emang cantik banget. Mm-mm. Mhm. Kalau baju yang Banang Ameh tadi Baju ini. Baju ini harganya gini sekitar 800. 800.000 Iya, ya. Itu ya untuk siapnya. satu baju Iya, ya. satu baju. Mhm. Oke. Nah, Noel itu tadi sebuah sulaman atau sebuah karya ya yang berasal dari Sumatera Barat, kerajinan seni yang memakai Banang Ameh untuk sulaman. Jadi di tengah gempuran fashion dari Barat, dari Eropa Dari Barat, sekarang, betul. ya, Iya. itu masih ada, masih banyak pakaian-pakaian tradisional kita yang unik, yang menarik, yang bermutu, berkualitas sebenarnya. Apalagi ini kerajinan tangan ya, nggak Betul. pakai mesin gitu ya, masih Betul, pakai betul. tradisional, masih pakai tangan. Mhm, Gitu. Oke deh. oke. Kalau boleh Uni Amna, saya bertanya ke Boleh. Ibu Wati. Silakan. Boleh ya. Mhm. Nah, Ibu Wati, kalau boleh tahu ini untuk tadi kan juga sempat diberitahu untuk kisaran harganya sekitar 2 juta hingga 3 juta untuk selendang. Iya. Itu yang menyebabkan harganya bisa dibilang ya untuk sebuah kain ataupun baju gitu, itu kan cukup tinggi juga harganya. Apakah memang faktor yang mempengaruhi itu karena pembuatannya yang cukup rumit dan lama, atau memang dari segi bahannya yang memang berkualitas dan hanya ada di daerah Sumatera Barat begitu? Enggak juga. Harganya ini tergantung kerjanya kan lama. Jadi kan kalau modalnya enggak banyak. Jadi modalnya ini murah, tapi kerjanya lama. Satu bulan kita kerja kan. Kadang siang malam tuh bikinnya. Malam bikin Siang juga. malam ya. Kalau enggak siap 1 bulan. Oke, berarti memang dari segi pengerjaannya iya. yang rumit dan tenaga dari pengrajin tersebut yang Iya, memang iya. dihargai cukup tinggi begitu ya, Ibu Wati ya. Iya. Oke Betul deh, sekali. Tapi kalau boleh tahu untuk motif khususnya sendiri dari kain tersebut atau dari sulam Ameh tersebut yang membedakan dari tempat-tempat lain itu seperti apa? Apakah ada motif yang corak yang wajib di setiap tenunan tuh wajib ada atau sesuai permintaan saja? Enggak, ini udah wajib dari dulu ini, turun temurun motifnya. Oke. Oh, motifnya memang seperti itu. Iya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang pesan dia yang bikin motifnya, kita bikin aja lagi. Orang tuh yang melukis, yang punya barang kan, yang punya selendang. Custom ada juga Ada. gitu ya. Oke. Gitu. Biasanya Cuman berarti memang tekniknya yang menggunakan teknik dari sulam Ameh itu ya. Iya. Oke, baik. Oke. Berarti biasanya memang yang dipesan itu biasanya yang udah ada motif yang udah ada dari dulu gitu, tapi bisa dipesan Bisa. dengan model lain. Iya. Banyak nggak Bu yang pesan dengan custom gitu? Banyak. Yang dipesan gitu. Tapi karena ada tiap bulan, kadang-kadang ada basuh bilang gini, bikin Bu, saya punya bahan ada ini, ada 3, ada 4, Oke. nah itu ada. Oke, sip. Kalau Noel, Oke deh. eh, Iya, kalau Noel sukanya kalau pakai baju tradisional apa? kalau kita karena saya benar asli orang Jawa, biasanya kita pakai baju antara kalau cewek itu kebaya, kalau yang cowok itu beskap namanya. Oh, Ya, beskap jadi ya. emang satu baju setel antara baju dan celana gitu ya, satu setel. Dan ya biasa dilihat di acara-acara pemerintahan, acara adat itu memang biasanya ada pakai pakaian seperti itu gitu. Oke, sip Oke kalau deh. gitu. Siap. Mungkin seperti itu tadi pemaparan dari Ibu Wati ya mengenai sulam Ameh, dan buat pendengar dan Abang Po semua yang mau bertanya dipersilahkan untuk nomor di Jakarta di 0812 1124 928 atau bisa telepon ke 021 350 4510. Dan untuk di Padang nomornya berapa Uni? Oke, kalau di Padang itu nomornya 0751812414 atau di 08116
09240. Sudah ada yang masuk di sini, boleh saya angkat? Mungkin sebelum kita oke. masuk ke pertanyaan, kita break lagu sebentar. Boleh. Oke deh, baik buat Abang Po yang mau bertanya dan pendengar semua yang mau bertanya, silahkan, sudah disebutkan tadi nomornya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Budaya Nusantara, Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara. Dulu kasih para siokan guru di hati hanya bagungan saja. Tapi kini sama-sama menyatukan cinta, rasa kabar paling kemasonan. Tak tahu hati membayangkan bakawan dulu cinta alam dipandang. Dan ayo bulu
beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Promat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Noel dan juga ada Uni Amna di RRI Iya. Padang. Baik Uni, langsung saja boleh tadi yang sudah masuk ya Oke. chatnya, boleh dibacakan silahkan. Kebetulan di telepon ya di 0751. telepon. Sebentar kita angkat dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, masih malu kayaknya. Oke, masih malu ya. Oke, baik, di Jakarta sudah ada yang terhubung, Boleh. kita angkat dulu. Silakan. Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Noel. Iya, Cik Guria, gimana kabarnya? Ya. Jangan Ciguria di Jakarta, di Padang, Minangkabau. Iya. Aku datang ini Kak Uni, kakak siapa di sana di Padang? Iya. Ada Kak Amna. Halo Cik Oh, Guria. kakak Amna, Iya, betul. Ya, Iya. cantik ya. Rancak mana iko yo? Mande. Mandi. Kakak Ama, salam sehat ya. Salam Juga sehat Cik Guria. Assalamualaikum buat Ibu Darmawati. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Bu ya, memang di pendengarnya banyak Bu. Ini dari Cigur ya. Emang kalau Bu Guru, kalau Upin gitu lah kalau pernah nonton Ibu Guru begitu. Dengan dia di Jakarta ya, Jakarta Selatan. Ya, Ibu Wati, memang Ibu Wati ini kan owner Sulam, Benang, Amem, Sakato. Ih, luar biasa. Sulam Amem kilo yang tak pernah padam dari Rana Minang. Iyalah, kalau nanti hilang gimana ya, Bu Rahmawati ya. Iya. Nah, Bu Rahmawati, memang kalau kita ini Sulam Amek Kilo ini atau yang lebih dikenal sebagai Sulam Kapalo Sakme, benar ya? Iya. Aku tuh benar. Sakme adalah seni sulam tradisional khas Minangkabau ya, Iya. khususnya dari Kabupaten Padang, Pariaman dan Tanah Datar, Iya. Sumatera Barat. Nama Kak Palo, benar Kak Palo Sakme berasal Kapalo dari Same, bentuk betul. susukan benang yang menyerupai kepala jarum, pantul yang betul atau samek dalam bahasa Minangnya. Iya. Nah, memang keunikannya dan prosesnya pembuatan pasti ada tekstur khas ya Bu ya, Bu Iya. Wati ya. Iya. Tekstur khasnya memiliki bentuknya, permukaannya menyerupai kepala jarum, Iya. pentul kecil, motif alami, ya kan? Iya. Warna mewah. Apa itu selalu warna mewah seperti apa sih Bu Wati? Itu ya warna merahnya itu pengen tahu warnanya mewah gitu. Terus pasti pengerjaan tadi Ibu udah paparannya sudah ya memang lama, cukup lama juga 1 bulan. Nah Bu, nilainya jual tingginya tuh harganya ada nggak di bawah 1 juta? Ingin tahu deh Bu. Ada yang lebih standar lagi tuh ya Iya, kan? iya. Padahal kan ya buat kita kelas-kelas menengah gitu. Mohon Ada tanggapan Ibu Wati. di bawah 1 juta. Nah, Baik. pelestarian, nah seperti apa pelestarian dan tantangannya warisan turun-temurun ini Bu Wati? Ada pantun? Boleh pantun dulu Bang Noel? Boleh. Pantun kan Silakan. harus berpantun dulu nih budaya Nusantara ini sesuai dengan apa bahasa Minang ya, bahasa Minang kalau ucapannya salah namanya kan lidahnya ini lidah apa namanya Buati apa dengan bahasa Minangnya begini. Pantunnya begini ya, Ibu narasumber yang baik hati Buati ya ini. Iya. Baju kurung di sulam benang, Cakep, kilo ami Mbak Sandi Sinto. cakep. Adat dipegang tidak kan tenang, cahaya Minang selama-lama. Itu aja pantun saya. Luar biasa, Terima kasih mantap banyak, Cik Cik Guria. Guria. Terima kasih banyak. Iya, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Oke, dia tadi, ada Cik Guria. Cik Guria ini dari mana Noel? Dari Jakarta. Oke, Iya. dari Jakarta. Betul. Kita Ya, mungkin jawab dulu. langsung dijawab. Ya. Boleh, Boleh. Silakan Ibu Wati. Tadi kata Cik Guria ini harganya ada yang di bawah 1 juta nggak Bu? Ada. Untuk selendang gadang ini. Ada. Iya. Ya, Berapa, tapi agak Ibu? kecilan dari ini, ndak kayak gini motifnya. Oke. Motif kayak gini ini. Lebih sederhana Iya. mungkin. Yang kayak gini. Mhm. Oh, yang tadi warna biru ya? Oh, ada warna lainnya. Oke. Ini Oh, di bawah cantik 1 juga juta. sih. Bisa dilihatkan, Ibu?
Warnanya biru dan Warnanya masih biru. banyak motif bunga-bunganya juga Betul. ya. Iya. Dan Oke. masih memang ada sulam benang emasnya memang masih Sulam ada benang di emas. situ. Iya. Iya, iya. Itu yang harganya Di bawah 1 juta. di bawah 1 juta. Kira-kira Di bawah 1 juta. 8, 6, 800, 800. ada 700 kalau orang mau beli dijual juga. Tergantung lah ya. Tergantung lah. Oke. Oke, tapi stok di rumah memang selalu habis ya, Ibu Ati ya? Iya habis. Ini stok ini bukan ibu sendiri yang punya nih. Oh, udah ada yang Bawa udah yang ada. punya tetangga kan mau ke Oh, sini. gitu. Nanti kan Iya, stok ibu iya. cuma satu. Kalau yang satu ini memang baru buka tadi mah. Oh, baru dijahit. Iya, baru dibuka dari Baru regangannya. dibuka dari regangannya, Iya. dari jahitannya itu ya. Ini enggak bisa stok banyak-banyak ini. Selalu Modalnya kan- selalu habis begitu. Iya. Luar Masalahnya biasa. ini kan sudah siapnya 1 bulan. Ya, kalau nggak dijual kan uangnya susah yang disimpan-simpan dalam Iya, lemari kan. betul. Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga. Bisa bikin lagi kan. Iya, walaupun memang harganya luar biasa, tapi memang tetap selalu ada peminatnya ya, Ibu Ati. Kadang ada orang yang gini, dia ngantar barangnya selendangnya ke rumah, kita yang bikinin. Oh, Dikasih disulamin. upah ya. Hmm, Dikasih upah berapa upahnya. Nah, Kita kalau yang minta. yang upah itu Upah itu biasanya tergantung orangnya. Kalau orang toko itu mau lah. Kalau ini ibu pernah ngambil 1.200.000 hanya untuk untuk sulaman. sulaman ibu yang bikin Sula- aja. Iya, oke. Benangnya dari orang, satiannya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000. Kalau Jadi ini hanya upahnya membayar ini murah. jasa Betul. pengrajin saja Ah, ya. iya. Betul, Noel. Oke deh. Baik, tadi pertanyaan dari Ciguria juga ada Iya. mengenai tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya. Sekalian Ibu silakan Wati. Ibu Ati, tantangan kedepannya ini seperti apa sulaman Banang Ame ini? Karena seperti yang Bu Ati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan Iya. untuk mengerjakan sulaman ini begitu. Tantangannya sekarang ini kan kita takutnya anak-anak muda kan tidak mau bikin lagi. Kalau ukuran ibu kalau udah tidak bisa lagi jahit, mungkin nggak ada lagi ini kan produk kayak gini. Betul. Tapi alhamdulillah, Alhamdulillah masih anak ada. ibu sendiri Iya. sudah mulai mempelajari. Irina udah bisa. Sudah menghasilkan udah. menghasilkan juga. Iya, Oke, berarti lumayan Memang masih ada. masih ada. Masih ada Tapi penerusnya enggak, sekarang. enggak anak perawan, orang-orang sudah punya suami. Sudah punya Umumnya Umumnya, ya. iya. Mhm. Kalau anak-anak perawan jarang ada. Mhm. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin kan daripada Iya, diam di rumah. Kalau Kayak memang Rina ini, tidak sibuk ya. Iya, ada juga nanti penerusnya. Pasti ada. Tapi Oke deh. berarti ibu yakin memang sulaman Banang Ame ini pastinya nanti masih akan ada dan terus ada di Ranah Minang ya. Iya. Tergantung UMKM-nya juga kan. Betul, Kadang-kadang betul. orang UMKM itu kan ada acara. Betul. Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Mhm. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan. Kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang ngupahin bisa. Kak, di kelompok ibu ada berapa orang yang sulaman Kelompok ini? ibu ini ada 11 orang. Kelompok yang Munggu Sakato ya? Iya. Itu di bawah binaan Dinas Koperasi. Iya. Oke. Begitu. Oh, berarti apakah dari apa tadi Monggo Sakato tadi apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau Betul. memang berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja? Nah, Enggak. gimana Enggak, Ibu Ati? ini kan kita bikin sendiri bisa. Ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri-sendiri. Oh gitu. Oke. Kalau- Berarti nggak terikat dengan Nggak. badan ataupun usaha itu ya? Nggak. Oke. Kalau ada Baik, barang baik, tuh banyak masuk dibagi. Kita kan punya kelompok biar Iya, cepat betul. siapnya. Oke, baik. Baik, Uni Iya. Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan Iya, atau WhatsApp masih. dari pendengar? Masih ada yang telepon, boleh diangkat. Oh, baik. Boleh, silakan. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Kak Ana. Selamat siang Ica. Duh, udah lama nggak dengar suara Ica nih. Iya, udah setahun ya. Iya. Apa kabar Ica, sehat?
Alhamdulillah baik, masih panas. Oh, masih panas ya di sana ya. Ya. Oke, silakan Ica Karena mau pertanyaannya. nanya dong sama Ibu halo Wati. Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel. Iya, salam kenal juga Ica. Ya, Ica mau nanya sama Ibu Wati ya. Iya, tanya. Karena itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya. Ada baju juga. Oh baju. Ica mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis gitu. Apa namanya? Itu ada Beda nggak bedanya gitu, nggak? Kak Ana? Ada perbedaannya atau enggak gitu ya? Iya ada perbedaannya nggak Oke. gitu. Aku kalau ingat kalau lihat Ibu Wati ini aku jadi ingat ibu saya. Oh. Aku lagi nonton. Oh gitu. Oh, so sweet. Oke. Jadi ingat. Ya. Oke, siap. Itu Aku aja. mau ini dong untuk Ibu Wati kasih ini lagu Minang dikit aja buat Oh Ibu gitu. Wati. Boleh ya Bu Ati, nanti kita coba. Oi mande sayang. Masya Allah. Sudah Tuhan hanyalah do mande basujui denai di kaki mande nyampang badoso yo si anak mande. Wow, so sweet. Keren banget. Bagus. Bagus suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So sweet banget ya Ica ya. Oke, boleh ya langsung ke Bu Ati ya, Noel ya. Boleh, silahkan. Ya, Bu Ati silakan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya. Ada bedanya nggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak atau perawan gitu? Beda. Atau anak gadis gitu? Ada bedanya? Di mana Kalau bedanya? ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang ibu bikin. Kalau baju-baju anak kecil-kecil itu kan kita bikin aja bunganya terserah kita. Oh gitu. Kalau pingin apanya, warnanya, bunganya, tergantung orang yang pesan. Kalau ibu jarang bikin stok itu. Kalau orang yang pesan baru bisa tergantung dibikin. pesanan lah ya. Tapi ada pernah bikin ya, yang untuk anak kecil begitu ya ibu ya. Tuh kalau motifnya sendiri, kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa, ada ininya nggak, perbedaan nggak? Kalau yang anak-anak motifnya ini, itu seperti apa motifnya? Kalau anak-anak bunganya kan sedikit-sedikit. Oh iya. Kalau bentuk bunganya, bunga sama. Oh gitu. Palingan berarti berapa banyak lah yang ada di baju itu ya. Oke, begitu. Tadi Ica bilang juga kalau lihat Ibu Wati ingat ibunya. Masya Allah. Terima kasih loh Ica nyanyiannya untuk Ibu Wati. Oke. Noel ada yang Iya, ada WhatsApp ini dari Boleh, silakan. Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Oke. Jadi pertanyaannya tuh mengenai apakah sulam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding, itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu? Oke, siap. Nah, Ibu Ati ada yang nanya, ada pakemnya nggak Bu? Ya, untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau dan lain-lainnya. Ada aturan-aturan tersendiri nggak? Ada. Kalau di sini di Padang ini kan ibu biasanya bikin rumah adat. Khusus rumah adat itu yang dibikin kan. Kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarang, yang perlu sekarang rumah adat, adat Padang, adat Minang. Oh, yang jarang? Enggak, itu yang penting itu. Oh, itu yang penting. Yang harus ada ya untuk itu ya. Gambar-gambar dinding sekarang kan ada rumah adat. Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada nggak, Bu Ati? Ada. Oh, ada juga. Kan diregang juga pakai pemedangan tuh.
Pemedangan. Dari kain. Pemedangan ini semacam Kayu. kayu, Pakai besi. kayu pakai besi. Kayu itu panjangnya 2 meter sepanjang selendang ini. Mhm. Dan di situ benang ameh itu Iya. diikatkan begitu. Iya, untuk kalau enggak disulamkan. diragang keras-keras nggak bagus dia. Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedang Iya. itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya. Iya. Oke, begitu. Nah, Oke, baik. ya masih ada Ini lagi? di Jakarta sudah ada penelpon mungkin. Silakan. Oh, mati. Oke. Baru mau diangkat sudah mati. Iya. Di Boleh. di Padang ada? Ini boleh dari WA ya. Boleh, silahkan. Dari WA ini dari Sultan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya. Boleh. Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya. Iya. Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnya tolong diwariskan jan sampai budayo dan tradisi awak ko hilang dek gara-gara budaya barat. Pakai pakaian awak surang jan pakaian orang luar nagari nan dipakai. Wassalam. Translate-nya begini nih Noel. Tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan, jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. Pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai. Oh gitu ya. Wassalam. Oke. Nah, itu Berarti dari ini lebih ke pesan, ya, pesan. bukan pertanyaan berarti. Iya, ya? betul, Oke. dari Sultan Sati di Simpang Ampe. Jadi Siap. Ibu Ati sendiri setuju ya dengan Setuju. Mhm. Memang harus gitu kan. Iya. Orang pakai pakaian barat sama juga. Nggak ngurus ini kan hilang nanti budaya kita. Betul, Betul, tradisi kita sendiri ya. Oke. Betul. Oke, baik. Uni Amnah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Ini sepertinya kita harus akhiri untuk obrolan ini. Cuman sebelum kita akhiri mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari Ibu Darmawati untuk kain ameh ini, sulaman ameh. Apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silakan. Iya, silakan Ibu Ati. Pesan ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu. Ini menghasilkan uang juga ini. Betul. Iya, berarti ya jangan sampai budaya kita ditinggalkan ya, iya. Ibu Ati ya. Oke, Iya. siap. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti sulam ameh ini bisa terus lestari dan Betul. semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi Iya. pengrajin dari sulam ameh ini. Itu baik, harapan baik. kita Terima kasih semuanya. banyak. Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amna ya, dan Sama-sama, juga Ibu Noel. Darmawati. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, makasih banyak Sehat-sehat sama-sama. selalu. Ya. Iya, amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amna dan juga Ibu Darmawati. Iya, Sampai terima jumpa kasih. mungkin Terima di kasih. Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amna dan juga Ibu Darmawati. Iya. Baik, Abang Po ya, dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah, itu dia. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi,
Jakarta. Sampai jumpa.